Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Winda di News melaporkan dari Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Rawamakmur, yang mana dapat kita lihat di sini sedang terjadinya peristiwa banjir. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam dengan air. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir terjadi karena banyak hal seperti hujan yang berlebihan, meluapnya airan sungai, serta danau atau lautan. Banjir sangat berbahaya dan berpotensi menyapu bersih seluruh kota, garis pantai, atau daerah yang menyebabkan kerusakan luas pada kehidupan dan properti. Banjir juga memiliki kekuatan erosif yang besar dan bisa sangat merusak. Baik pemirsa, untuk melihat atau mengetahui lebih lanjut tentang peristiwa ini, saya akan berbincang lagi dengan salah satu warga yang ada di sini. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang sedang berada di lokasi banjir ini. Baik, selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Selamat siang, dengan Bapak Tri. Baik Bapak, saya mau bertanya sedikit Pak tentang banjir ini. Bagaimana banjir ini bisa terjadi Pak? Yang jelas itu karena hujan. Yang pertama itu hujan di hulu, di gunung itu turun airnya. Di samping itu kalau sedang air laut lagi pasang, nah itu tumburan kan, jadi air tidak bisa lari ke laut. Nah, akhirnya melimpah ke daerah inilah, daerah Rawamakmur. Baik Pak, apakah banjir di sini memang sering terjadi Pak di daerah ini? Ini dari awal saya datang ke Bengkulu ini tahun 75. Jadi semenjak itu daerah sini banjir, cuman tidak seperti ini, tidak seperti parah seperti ini. Dulu waktu belum di jalan ini belum diaspal, itu tidak separah ini banjir, tidak melompat ke jalan. Karena di jalan ini ada gorong-gorong, 2 buah gorong-gorong yang sekarang itu nampaknya tersumbat. Belum ada perhatian dari pemerintah apakah mau dibuka lagi apa mau ditutup. Kami tidak tahu itu. Terus bagaimana dengan masyarakat di sini Pak? Maksudnya apakah sudah ada tindakan yang sudah dilakukan masyarakat untuk menangani banjir ini Pak? Kalau tindakannya ya ditujukan pada pribadi masing-masing itulah. Kalau rumahnya merasa rendah terbanjir ya dia akan meninggikan lantainya. Tapi kalau dari pemerintah kayaknya belum ada usaha sama sekali. Itu dari pertama sampai sekarang hanya pemerintah meninggikan jalan itulah. Itu. Apa saja Pak yang Bapak rasakan atau masyarakat di sini rasakan terhadap atas dampak dari banjir ini Pak? Ya, sangat terasa sekali karena yang pertama itu jelas ekonomi akan terganggu gitu. Bukannya terganggu lagi, tapi sangat terganggu. Semuanya kegiatan terhenti, seperti warung-warung tidak begitu berjalan. Orang hanya datang melihat banjir, tidak berbelanja. Itu ada. Kemudian kegiatan yang lain tidak bisa, hanya diam di rumah itulah. Baik Pak, apa harapan Bapak untuk kedepannya terhadap kejadian seperti ini Pak? Kalau harapan saya itu ada 2 alternatif itu. Yang pertama, ditinggikan jalannya, mulai dari pangkal jembatan itu sampai ke arah Unip sampai Pengkolan itu di Gang Merpati 4 itu ditimbun. Itu alternatif pertama. Yang kedua, itu dihidupkan kembali gorong-gorong yang disumbat oleh warga itu, kemudian dibangun drainase supaya lancar air itu keluar, karena air di sini tidak bisa keluar gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Nah pemirsa, banjir terjadi
pada interval yang tidak teratur, serta bervariasi dalam ukuran, durasi, dan area yang terkena dampaknya. Air selalu mengalir secara alami dari daerah tinggi ke daerah yang rendah. Artinya, di daratan rendah dapat terjadi banjir lebih cepat sebelum mencapai tempat yang lebih tinggi. Banjir dapat terjadi secara tiba-tiba dan surut dengan cepat, tetapi ada pula yang terjadi selama berhari-hari, bahkan lebih. Namun, bagaimana dengan daerah Rawamakmur ini sendiri? Apakah penyebabnya memang seperti yang dikatakan oleh narasumber pertama tadi? Untuk lebih jelasnya, saya akan berbincang lagi dengan salah satu narasumber lain yang berada di sini sebagai pembanding dari narasumber yang pertama tadi. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kedua. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Endra. Baik Bapak Hendra, saya mau bertanya sedikit tentang banjir yang terjadi di daerah ini Pak. Apa sih Pak penyebabnya banjir ini bisa terjadi? Kalau untuk kali ini luapan, kalau yang besar-besar ini biasanya luapan sungai. Ini terjadi karena air kiriman dari atas, dari Curup, dari Kepayang mungkin sampai ke sini. Kalau dari sini sendiri, kalau untuk air sekitar sini biasanya nggak lama seperti ini. Paling banjir cuma sedikit, udah tuh kering. Baik Pak, apakah banjir ini memang sering terjadi di daerah ini Pak? Kalau sering terjadi biasanya ya setahun itu biasa ada 2 kali, tapi nggak sebesar ini, nggak sampai masuk ke rumah biasanya. Kecuali yang tahun 2019 itu terlalu tinggi. Sebelumnya Pak, banjir di sini ketinggiannya mencapai berapa Pak? Kalau untuk kali ini, kalau di rumah saya tadi malam sudah batas mata kaki. Baik Pak, apa saja dampak yang Bapak rasakan atau warga sekitar di sini rasakan terhadap terjadinya banjir ini Pak? Sulit untuk bekerja Mbak. Harus mantau air terus di rumah, takutnya kalau ada barang yang ini kebasahan, repot membersihkannya. Sejauh ini Pak, apa saja yang sudah dilakukan oleh warga sekitar atau bahkan pemerintah Pak? Kalau warga sekitar untuk membersihkan selokan sudah ada, sudah bersih untuk di belakang selokan besarnya. Kalau dari pemerintah waktu itu udah buat irigasi di depan, tapi sepertinya nggak terlalu berfungsi karena di sini perlunya tanggul untuk mencegah air sungai yang masuk ke sini. Baik Pak, apakah sejauh ini sudah ada bantuan dari instansi atau pemerintah Pak? Kalau untuk saya sama sekitar sini kayaknya belum ada. Cuma ada dari sekolah dekat sini bantuan. Baik Pak, apa harapan Bapak ke depannya terhadap kejadian seperti ini Pak? Ya, jangan sampai terjadi lagi Mbak. Kalau dapat ya pemerintah buat penahan air sungai berupa tanggul di dekat sungai di sana. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Nah, baik pemirsa, semoga peristiwa ini cepat berakhir dan Rawamakmur menjadi daerah yang lebih baik dari sekarang ini, sehingga masyarakatnya dapat beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Sekian laporan berita pada siang hari ini. Saya Winda melaporkan dari Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkulu. Undur diri, sekian dan sampai jumpa.